OpenAI, perusahaan yang melahirkan ChatGPT, akan menggoyang kedikdayaan Apple, Google, dan Microsoft sebagai penguasa industri teknologi tinggi. Setidaknya itu adalah perkiraan para pengamat industri teknologi saat ini. Kok bisa ya? Apa dasarnya? Dan seberapa besar peluangnya? Yuk, kita cari tahu. Kita mulai dengan menelusuri jejak awal OpenAI ketika mereka melahirkan ChatGPT. Lalu kita lanjut membahas pertumbuhan terkini pasar AI yang dipicu OpenAI. Kemudian menukik untuk mengupas posisi OpenAI di tengah goyangan para pesaingnya. Setelah itu kita selidiki peluang masa depan OpenAI di tengah industri yang tumbuh secara eksponensial. Pada tahun 2015 lalu, beberapa entrepreneur visioner seperti Sam Altman dan Elon Musk mendirikan perusahaan riset OpenAI. Waktu itu mereka nggak kepikiran buat mengejar profit. Mereka cuma ingin membuat kecerdasan buatan yang bisa menyamai kapasitas intelektual manusia. Bahkan kalau bisa, melebihinya. Sebuah keinginan yang sangat-sangat ambisius. Tapi menariknya, ternyata target awal mereka itu benar-benar sederhana. Mereka cuma ingin membuat sebuah AI yang mampu menguasai Dota, sebuah game yang waktu itu sangat populer. Nah, setelah itu selesai, mereka terus mengembangkan teknologi AI-nya. Hingga akhirnya, mereka semakin menyadari adanya sebuah kekurangan. Apa itu? Ternyata untuk menciptakan teknologi AI yang benar-benar canggih, dibutuhkan komputer yang juga canggih. Komputer yang memiliki kemampuan komputasi luar biasa. Nah, terus gimana dan di mana mereka bisa menemukan komputer seperti itu? Nah, gak lama kemudian keberuntungan pun datang. Pada tahun 2017 mereka membaca publikasi sebuah makalah para peneliti Google. Di dalam makalah itu dibahas tentang teknik pembelajaran mesin komputer yang revolusioner yang disebut dengan transformer. Setelah memahami apa itu transformer, pikiran para engineer OpenAI jadi terbuka lebar. Mereka yakin bisa menggabungkan big data yang sudah mereka kumpulkan dari internet dengan teknologi pemrosesan data yang canggih. Dari situlah kemudian lahir Generative Pre-trained Transformer atau GPT. Akhirnya pada November 2022 mereka memperkenalkan ChatGPT. Dan hebatnya cuma 5 hari sejak diluncurkan, ChatGPT langsung meraih 1 juta pengguna. Bandingkan dengan platform-platform lainnya, misalnya Instagram. Untuk bisa mencapai 1 juta pengguna, mereka butuh waktu 2,5 bulan. Netflix, mereka butuh 3,5 tahun untuk bisa meraih 1 juta pengguna. Jadi nggak heran ya kalau pada bulan Mei lalu, jumlah pengunjung situs web ChatGPT sudah mencapai 210 juta. Walaupun sekarang sudah turun jadi 180 juta. Lumayan lah. Dengan pengguna yang banyak, otomatis pendapatan OpenAI juga besar. Itu sebabnya mereka berani mentargetkan pendapatan sampai 200 juta US dollar untuk tahun ini. Tapi situs The Information malahan memprediksi pendapatan OpenAI bisa mencapai 1 miliar US dollar. Nah, mana yang benar kita lihat aja nanti. Yang pasti dengan pendapatan yang signifikan, posisi OpenAI akan semakin kuat. Dan lebih dari itu, mereka punya modal besar untuk terus membesarkan diri. Sebetulnya apa sih yang membuat ChatGPT begitu cepat diterima publik? Kemunculan teknologi AI sebetulnya mirip dengan kemunculan iPhone dulu. Keduanya sama-sama muncul dengan menyuguhkan revolusi. Waktu iPhone muncul, seketika juga tercipta ekosistem aplikasi baru. Di antaranya Uber dan Instagram yang bisa memberikan bentuk-bentuk layanan baru bagi pengguna handphone. Nah sekarang pemilik handphone seperti mengantongi 1 unit komputer yang terkoneksi dengan jutaan layanan. Ketika teknologi komunikasi mobile mengalami revolusi, ternyata teknologi komputasi juga mengalami revolusi dengan lahirnya teknologi kecerdasan buatan atau AI. Sekarang, AI sudah mendisrupsi dan mengakselerasi kinerja hampir semua jenis industri. Buktinya bisa kita lihat dari daftar 50 perusahaan paling disruptif yang disusun oleh CNBC tahun 2023. Disebutkan bahwa separuh dari 50 perusahaan yang ada dalam daftar itu sudah memanfaatkan AI sebagai komponen utama kerja mereka. Steve Teixeira, kepala petugas produk Mozilla, mengatakan ada perasaan FOMO yang sangat kuat di antara perusahaan teknologi besar yang ingin terjun ke AI. Dan mereka tidak ingin ketinggalan dalam membangun audiens di tahap awal. Sementara itu dari segi bisnisnya, Bloomberg Intelligence atau BI memprediksi pertumbuhan pasar AI bisa mencapai 42% per tahun.
maka dalam 10 tahun ke depan nilai pasar AI bisa mencapai 1,3 triliun US dollar. Padahal pada tahun 2022 lalu nilai pasar AI cuma 40 miliar US dollar. Fenomena ini membuat banyak perusahaan teknologi tergiur. Mereka nggak rela kalau pasar sebesar itu cuma dinikmati sendiri oleh OpenAI. Nah, di antara yang tergiur adalah Meta, yang September lalu mereka memperkenalkan serangkaian fitur AI baru, mulai dari fitur pengeditan di Instagram sampai dengan mengenalkan asisten AI baru bernama Meta AI. Kemudian Google. Bulan Juli kemarin mereka mengubah kebijakan privasinya. Tujuannya supaya bisa mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibagikan pengguna. Lalu akan dimanfaatkan untuk melatih model AI-nya Google. Langkah serupa dilakukan platform X atau Twitter. Mereka juga mengumpulkan data biometrik dan riwayat pekerjaan serta pendidikan penggunanya untuk melatih pembelajaran model AI miliknya. Informasi ini terungkap di laman TechCrunch yang mengutip laporan Bloomberg pada awal September lalu. Terakhir muncul Anthropic. Nah, ini adalah perusahaan teknologi AI yang didirikan oleh sekelompok mantan karyawan OpenAI. Anthropic sudah menjadi alternatif paling populer di kalangan pengelola startup. Mungkin nggak lama lagi akan muncul alternatif yang lebih canggih ya. Misalnya seperti Gemini yang sedang dikembangkan oleh Google untuk menjadi model AI yang lebih unggul dari GPT-4. Kenapa sih kok Gemini berpeluang lebih unggul? Karena Google kan bisa mengakses black box GPT-4, ya kan? Juga punya tim sales yang sudah akrab dengan departemen-departemen IT korporasi terbesar di dunia. Munculnya banyak kompetitor membuat OpenAI nggak bisa leluasa lagi mendominasi pasar AI. Mereka harus terus mengembangkan model AI-nya supaya tetap unggul di pasar. Nah, apa yang kemudian OpenAI lakukan supaya bisa menjadi raksasa teknologi? OpenAI memang nggak bisa ongkang-ongkang kaki, meskipun penggunanya sudah jutaan. Mereka sadar betul harus terus mengembangkan produk dan pemasarannya. Mereka sudah mengembangkan produk-produk khusus untuk korporasi besar yang menjadi pelanggannya. Misalnya Bank Morgan Stanley, Snapchat, dan pastinya Microsoft sebagai salah satu pemilik OpenAI. Saat ini Microsoft sudah mengintegrasikan ChatGPT ke Bing dan juga Microsoft Edge. Untuk pemasaran, mereka sudah menggarap model B2B atau business to business, tidak lagi sekedar B2C. Mereka juga berencana menyediakan tools bagi pengembang untuk membuat produk dengan model bahasa mereka. Kabarnya produk ini akan diluncurkan pada 6 November nanti dalam konferensi developer pertama mereka. Dengan begitu, OpenAI jadi punya dua sumber pendapatan. Pertama, setoran dari perusahaan-perusahaan yang mengakses platform mereka. Dan yang kedua, hasil jualan langsung aplikasi chat premium ke konsumen yang harganya dibanderol $20 per bulannya. Sam Altman mengatakan, untuk saat ini kami cukup puas dengan kedua model ini. Kami sangat terbuka untuk mencoba hal baru dan kami masih di awal perjalanan teknologi ini. Di luar kedua itu masih ada berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh OpenAI. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan dana 175 juta US dollar untuk diinvestasikan ke berbagai startup kecil yang sedang membangun aplikasi. Kalau startup itu sukses, maka pasti OpenAI kan kebagian untungnya kan. OpenAI memang memberikan benefit khusus kepada perusahaan AI yang berada di bawah Y Combinator. Y Combinator adalah sebuah inkubator startup di Silicon Valley dan pernah dipimpin oleh Altman. Langkah seperti itu dikomentari positif oleh John Luttig dari Founders Fund, sebuah perusahaan modal ventura yang juga berinvestasi di OpenAI. Luttig mengatakan bahwa distribusi luas dan beragam yang dilakukan OpenAI bisa menjadi lebih penting daripada keunggulan teknis teknologi ChatGPT itu sendiri. Kedepannya, sepertinya posisi OpenAI masih sulit dikejar oleh kompetitornya. Sebab dia adalah pelopor di industri AI. Dia punya kelebihan tersendiri dibandingkan perusahaan AI lain. Kompetitor akan sulit mengikuti jejaknya. Kompetitor dihadapkan pada kenyataan bahwa fixed cost untuk menciptakan model seperti GPT sangat-sangat tinggi. Realitas itu bisa jadi entry barrier tersendiri bagi mereka. Nah, sulitnya kompetitor mengejar membuat OpenAI bisa lebih leluasa dalam mempertahankan pelanggan korporatnya. Hambatan lain yang sulit diatasi kompetitor adalah keharusan melatih model bahasa bagi AI. Proses ini membutuhkan banyak pengetahuan teknikal, mulai dari pengenalan data berkualitas sampai dengan memperbaiki pemrograman dengan cepat. Kalian itu diperkirakan cuma dikuasai segelintir orang aja. Bahkan Sam Altman sendiri meyakini bahwa jumlah orang-orang itu di dunia ini nggak sampai 50 orang. Padahal banyak di antara mereka sekarang sudah bekerja di OpenAI. Berarti makin sulit ya bagi kompetitor untuk mendapatkan orang-orang yang ahli melatih model bahasa AI. Juga makin susah untuk bisa menandingi OpenAI. Tapi dengan situasi yang menguntungkan seperti itu bukan berarti ChatGPT bisa menikmati masa depannya dengan tenang.
Belum tentu OpenAI mampu bertahan mendominasi sendirian di pasar AI. Walaupun mereka punya banyak keunggulan. Kenapa? Karena perusahaan besar seperti Alphabet, Amazon, dan Meta sudah ikut bergerak. Mereka sudah memanfaatkan efek jaringan miliknya masing-masing untuk mendominasi pasar. OpenAI nggak punya efek jaringan seperti itu. Nah, itulah sebabnya dia harus bisa terus menyempurnakan ChatGPT, yang mana itu pun hasilnya belum tentu baik. Rupanya itu pun belum dilakukan. OpenAI belum mengembangkan GPT-5. The Economist melaporkan bahwa saat ini OpenAI hanya membuat GPT 4.5 yang kualitasnya tidak jauh dari GPT-4. Alasan utama kenapa GPT belum dikembangkan adalah faktor biaya, selain faktor kekhawatiran atas dampak negatif dari AI yang lebih advance. GPT-4 memang dirancang dan dikembangkan dengan biaya yang efisien. Menurut Dylan Patel dari perusahaan riset semi analisis, GPT-4 dibagi-bagi menjadi 16 bagian. Masing-masing punya keahlian khusus dan spesifik untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Cara ini memang rumit, tapi biaya pemakaiannya bisa jadi lebih murah. Kenapa begitu? Karena tidak semua bagian terpakai ketika ChatGPT menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh para pengguna. Masalahnya, apakah para pengguna lebih memilih AI yang fungsinya umum atau yang spesifik? Yang kita tahu bahwa ChatGPT didesain seperti pisau serbaguna. Dia siap mengerjakan semua soal, meskipun mungkin tidak bisa mengerjakan semua soal itu dengan sempurna. Jadi meskipun ChatGPT fleksibel, tapi untuk mengerjakan soal-soal spesifik, kemampuannya sedang-sedang aja. Padahal terkadang pengguna lebih memerlukan AI yang spesifik, supaya bisa menyelesaikan atau menuntaskan persoalan-persoalan khusus. Kebutuhan itulah yang kemudian dipenuhi oleh beberapa perusahaan lain. Mereka sudah menciptakan platform AI dengan fungsi yang spesifik. Misalnya di platform Replit, pengguna dibantu AI khusus untuk menulis program komputer. Kalau nantinya lebih banyak pengguna AI memerlukan model yang spesifik, maka pasti akan muncul lebih banyak lagi model AI yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan kecil. Nah, perkembangan seperti itu tentu akan menggerogoti dominasi OpenAI. Lalu ada tantangan lain nih yang harus dihadapi OpenAI. Beberapa perusahaan ragu terhadap OpenAI karena model ChatGPT adalah sistem yang tertutup. Padahal banyak yang lebih suka dengan model open source, sehingga mereka bisa membuat model sendiri yang bisa dikontrol langsung. Kebutuhan itulah yang telah dipenuhi oleh Meta dengan merilis Llama V2, versi komersial yang mampu menghasilkan teks, gambar, dan kode. Menurut Meta, Llama V2 merupakan model AI yang lebih terbuka. Dengan berbagai tantangan seperti itu, tetap aja OpenAI diyakini bisa meraih untung besar. Meskipun skalanya tidak sama seperti ketika Google sukses mendominasi search engine. Mike Spazier, seorang analis dari Sutter Hill Ventures, memprediksi bahwa nantinya pasar AI akan didominasi oleh beberapa model AI serbaguna, diikuti kemudian oleh model-model yang spesifik. Jadi itulah sebabnya kenapa OpenAI tetap diprediksi bisa menikmati keuntungan yang besar. Prediksi itu juga membuat kita maklum kenapa Sam Altman jadi optimis bahwa OpenAI akan berjaya di masa depan. Meskipun kompetitor menghadirkan banyak kemajuan, tetap saja Altman mengatakan, kami pasti akan terus berkembang. Optimisme Altman memang didukung realitas bahwa nilai perusahaan OpenAI itu tinggi. Wall Street Journal melaporkan bahwa nilai perusahaan OpenAI berkisar antara 80 sampai dengan 90 miliar US dollar. Artinya nilai OpenAI meningkat hampir 3 kali lipat dari nilai awal tahun. Angka tersebut telah menjadikan OpenAI sebagai salah satu startup dengan valuasi tertinggi di dunia. Nah, gimana nih menurut Anda? Apa benar OpenAI bisa jadi big tech dominan selanjutnya? Apa alasannya? Tulis di kolom komentar ya.